Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan membawakan materi yang berjudul penulisan naskah berita dan iklan di televisi. Baik, yang pertama, apakah itu berita? Ya, berita ialah laporan terkini tentang fakta atau pendapat yang penting atau menarik bagi khalayak dan disebarluaskan melalui media massa. Contoh klasik, seekor anjing menggigit manusia. Itu hal biasa, tetapi kalau manusia menggigit seekor anjing itu baru berita. Ya, walaupun contoh tadi terkesan mengada-ngada, namun makna penting dari contoh tersebut ialah suatu fakta yang biasa-biasa saja atau sesuatu yang sudah lumrah terjadi, kurang menarik perhatian orang pembaca, penonton maupun pendengar. Ada pula sebuah pernyataan sederhana, yaitu sebuah berita sudah pasti sebuah informasi, tetapi sebuah informasi belum tentu sebuah berita. Hal itu karena informasi baru dapat dikatakan berita apabila informasi itu memiliki unsur-unsur yang punya nilai berita atau nilai jurnalistik dan disebarkan luaskan kepada khalayak. Yang kedua, bagaimanakah jenis berita itu? Ya, dalam jurnalistik juga dikenal dalam jurnalistik juga dikenal jenis berita menurut penyajiannya. Di antaranya, satu, straight news atau yang biasa disebut dengan hard news. Straight news atau hard news ini yakni laporan kejadian-kejadian terbaru yang mengandung unsur penting dan menarik tanpa mengandung pendapat-pendapat penulis berita. Straight news harus ringkas, singkat dalam pelaporannya, namun tetap tidak mengabaikan kelengkapan data dan objektivitas. Yang kedua adalah soft news atau biasa disebut juga feature. Soft news atau fitur yakni berita-berita yang menyangkut kemanusiaan serta menarik banyak orang, termasuk kisah-kisah jenaka, plus menyangkut nafsu birahi manusia ataupun keanehan atau ODT. Ya, berikutnya adalah fitur atau berita kisah. Ya, berita kisah ini yakni berita yang disajikan dalam bentuk yang menarik, menggunakan pelacak latar belakang suatu peristiwa dan dituturkan dengan gaya bahasa yang menyentuh perasaan. Ya. Dan jenis berita berikutnya adalah reportase. Reportase yakni jenis laporan yang merupakan laporan kejadian berdasarkan pengamat dan sumber tulisan serta mengutamakan rasa keingintahuan pembaca. Ya, itulah tadi jenis-jenis berita yang saya jelaskan tadi. Sebenarnya dalam jenis berita lagi ada terdapat sifat kejadian. Berdasarkan sifat kejadian terdapat 4 jenis berita. Kalau kita melihat dari sifat kejadian terdapat 4 jenis berita, yaitu berita yang sudah diduga akan terjadi, misalnya wawancara seseorang wartawan dengan narasumber. 2, berita tentang peristiwa yang terjadi mendadak sentak, misalnya peristiwa kebakaran atau peristiwa kebakaran rumah, kantor dan lain-lain. 3, jenis berita tentang gabungan peristiwa terduga dan tidak terduga, misalnya peristiwa percobaan pembunuhan misalnya. Ya, kita beralih. Bagaimanakah dasar penulisan berita? Ya, kita akan beralih bagaimana dasar penulisan berita. Kita lihat. 1. Kita akan beralih penulisan dasar berita. Bagaimana dasar penulisan berita? Dalam membuat sebuah berita ada unsur-unsur yang perlu diperhatikan. Ya, tentu penulisan beritanya kita perlu memperhatikan unsur, yaitu 5W tambah 1H. Tujuannya agar berita itu mudah disusun dalam pola yang sudah baku dan mudah dipahami oleh khalayak. 5W tambah 1H adalah 6 unsur dasar yang harus terdapat dalam berita. Yakni pertama, what atau apa yang terjadi. What atau peristiwa apa yang akan dilaporkan kepada khalayak, tema apa yang akan diangkat dalam berita atau hal apa yang akan dibahas dalam berita tersebut. Yang kedua, who. Siapa yang melakukan, siapa yang menjadi pelaku dalam peristiwa berita itu. Unsur who selalu menarik perhatian pembaca, apalagi manusia yang menjadi objek berita itu adalah seorang yang aktif di bidangnya.
Unsur who ini harus dijelaskan dengan menunjukkan ciri-cirinya seperti nama, umur, pekerjaan, alamat, serta atribut lainnya, Yang berikutnya where atau di mana. Di mana kejadiannya, kapan peristiwa itu terjadi, seperti tahun, bulan, minggu, hari, jam, atau menit, atau kapan. Ya. Berikutnya why, mengapa terjadi, mengapa peristiwa itu sampai terjadi. Yang berikutnya how, atau bagaimana proses kejadiannya, bagaimana jalannya atau proses peristiwa tersebut, atau bagaimana cara menanggulangi peristiwa tersebut. Ya, seperti itu dasar penulisan berita. Kita beralih ke berikutnya, yaitu iklan televisi. Ya, pasti di antara kita pernah melihat iklan di televisi atau pernah nonton TV. Ketika nonton TV pasti pernah melihat iklan seperti iklan susu Torabi, kopi Torabika, atau iklan lainnya. Kita nonton YouTube aja pernah lihat iklan, apalagi TV. Ya, iklan di televisi mempunyai karakteristik iklan televisi adalah sebagai berikut. 1. Pesan dari produk dapat dikomunikasikan secara total, yaitu audio, visual, dan gerakan. Hal ini mampu menciptakan kelenturan bagi pekerja kreatif untuk mengkombinasikan gerakan-gerakan, kecantikan, suara, warna, drama, humor, dan lain-lain. Yang kedua, iklan di televisi memiliki sarana paling lengkap untuk eksekusi. Dan yang ketiga, iklan ditayangkan secara sekelebat. Ya, kita beralih ke berikutnya. Bagaimanakah format iklan televisi? Ya, format iklan televisi itu rancangan untuk iklan di media ini. Di samping memuat pesan iklan yang verbal untuk diperdengarkan, juga memuat visual gambar untuk diperlihatkan kepada pemirsa. Oleh karena itu, rancangan iklan televisi biasanya memuat yang pertama skrip yang terdiri dari 2 kolom. 1 kolom sebelah kiri dibuat untuk melukiskan rentetan adegan. Kolom kiri ini disebut dengan judul visual atau video. Dan kolom sebelah kanan, yang kolom satunya, dibuat untuk menjelaskan suara apa saja yang harus atau akan terdengar pada visual ditampilkan. Skrip ini merupakan panduan untuk membuat storyboard. Yang berikutnya adalah gambar. Gambar yang ditampilkan produk yang ditawarkan. Gambar ini adalah gambar yang ditampilkan produk yang ditawarkan. Gambar orang, kartun, maupun adegan lain sesuai dengan jalannya cerita yang tertera dalam skrip. Rancangan iklan televisi yang memuat skrip dan gambar inilah yang disebut dengan storyboard. Menulis skrip sebaiknya jangan terlalu rinci dalam hal teknik pengambilan gambar, agar tidak membatasi kebebasan sutradara atau kameramen dalam melakukan pengambilan gambar. Maaf, agak terbelit ya. Dalam 1 detik, film bergerak terdiri dari 24, 1-25, 30 frame. Tidak mungkin storyboard dibuat untuk memenuhi tuntunan tersebut. Jumlah 24-25 frame tersebut disebut kecepatan normal untuk mata manusia. Bila dikurang dari jumlah tersebut, hasil filmnya akan menjadi film berkecepatan lamban atau slow motion. Memang ideal seorang copywriter iklan televisi mengenal atau mempelajari bagaimana membuat film. Dia harus tahu teknik dasar menggunakan kamera, termasuk istilah-istilah agar mampu meningkatkan kreativitas takam film iklan. Ya, sepertilah tadi gambar. Nah, kita beralih berikutnya, yaitu prinsip dasar menulis naskah iklan televisi. Bagaimana sih prinsip dasar menulis naskah iklan televisi? Ya maaf, udah 9 menit terus ada. Ya, itu juga termasuk iklan. Tapi iklan yang dia bawakan dalam bentuk audio. Dia sedang mempromosikan kue dalam bentuk audio. Seperti itu juga bisa disebut iklan. Kayak bandana. Mantap Bu. Ya, kue sawola dan puding. Ya, itulah salah satu contoh iklan. Iya. Ya, kita dengar contoh iklan tadi ya.
Ya, salding, sebelah puding. Iya. Sebelah sih makanan tradisional Bugis, kalau nggak salah ya. Enak loh. Ya, kita lanjut. Berikutnya prinsip dasar menulis naskah iklan televisi. Seperti apa sih? Yang pertama, tertera pesan tertentu. Ya, seperti contoh tadi yang orang pengiklanan dalam bentuk audio itu memiliki pesan tertentu. Pesan dalam sebuah iklan dapat merupakan perpaduan antara pesan verbal dan non-verbal. Pesan verbal merupakan pesan disampaikan baik secara lisan melalui media audio ataupun audio melalui media audio ataupun visual audio. Yang kita dengar tadi adalah melalui audio. Yang kedua, dilakukan dengan cara non-personal. Iklan merupakan penyampaian pesan yang dilakukan secara non-personal atau tidak dilakukan face to face. Namun ada media yang digunakan untuk menyampaikan pesan tersebut. Penyampaian pesan dilakukan oleh sejumlah orang dapat disebut sebagai iklan jika menggunakan media baik elektronik maupun cetak. Berarti yang tadi yang teriak ya media lagu ya. Yang ketiga, dilakukan oleh komunikator atau sponsor. Komunikator dan pesan iklan memiliki ketertarikan yang sangat kuat, berjalan secara beriringan dan saling menguntungkan. Ya, kita beralih ke berikutnya. Ya, itulah tadi materi penulisan naskah berita dan iklan di televisi. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Ya, kami dari kelompok 6 mengucapkan banyak terima kasih kepada para pendengar. Jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, dan jangan lupa bernapas. Sekian dari saya, Anugrah Wijaya, selaku moderator. Ya, minta maaf juga karena teman-teman saya banyak hambatan, ya sehingga saya hanya mewakilinya, tapi sudah memberi semangat pada saya, iya. Ya, sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.